Oke guys, di video kali ini kita tidak bahasanya berat-berat ya, yang ringan-ringan saja. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan apa sih yang biasanya muncul untuk para analis atau mungkin praktisi trading, terutama di meme coin, biar tahu yang mereka lakukan itu seperti apa. Judi, iya, bukan hanya meme coin juga, bahkan hidup ini pun juga dipenuhi dengan judi. Kamu tidak tahu masa depan bagaimana kan? Itu dinamakan judi. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesianya, judi itu kamu tidak mengerti apa yang ada di masa depan. Tapi kalau untuk meme coin sendiri lebih ekstrim lagi. Tetapi bukan berarti kamu hindari. Kamu bisa dengan yang di video selanjutnya saya sudah pernah bahas, trading plan. Kamu konservatif, kamu smart, maka kamu akan terhindar dari kerugian tersebut dengan cara menggunakan beberapa indikator. Nah, kalau judi, yang real judi, kan dia cuma tebak-tebakan. Tapi di sini meme coin ala profesional. Banyak, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri bahkan banyak. Dia nge-trade atau ngedegen $10, $100. Kalau dibilang judi, tergantung perspektif kamu. Kalau kamu menggunakan ilmu yang sangat dalam dan bahkan kamu tuh menghabiskan waktu ribuan jam, ratusan jam, pasti akan terlihat portofoliomu. Bahkan banyak kok sekarang aset-aset yang bahkan udah seperti meme coin gerakannya. Jadi kan meme coins itu dikategorikan beresiko banget karena gerakannya tuh volatilitasnya itu terlalu tinggi. Jadi orang takut. Ya tadi saya bilang, iya kan bisa manfaatkan scamnya. Kita manfaatkan ketika dia mau nge-pump, walaupun dia nanti fake, kita open di bawah gitu. Kita pengennya profit. Kita bukan melihat apakah portofolio kita mau turun atau enggak. Kita pengennya profitnya. Jadi manfaatkan scamnya. Justru dari scam itulah banyak keuntungan yang bisa kita dapat atau profit yang bisa kita dapat. Ya pasti karena untungnya besar, itu aja. Karena kita lihat meme coin yang lalu-lalu, seperti ini not financial advice ya, seperti Nero, seperti Shiba yang bahkan make billions of dollars. Jadi membuat orang itu jadi miliarder dalam waktu singkat, triliuner bahkan, hanya dalam waktu singkat 6 bulan gitu. Hanya karena kalau mereka pintar, tadi sekali lagi, scam itu bisa dimanfaatkan asal kamu jeli, kamu ulas, kamu kulik itu meme coin sampai ke akar-akar, sampai kamu bahkan bisa bosen yang dianalisa gitu. Karena uangnya yang enak, seperti itu. Jadi kenapa? Ya karena uangnya dan karena apa? Ini tuh seni. Seni kenapa? Kalau kamu bisa goals di market yang sangat red ocean, dalam arti itu banyak peminatnya dan itu berbahaya, itu kamu pemenang. Tetapi kalau kamu menang di market yang hanya blue ocean, yang tenang, yang slow, slow pace, sampai kamu tertidur, profitnya juga memang harus tergantung dari modalmu sendiri. Tetapi sebagian besar orang tidak memiliki modal yang cukup besar, sehingga mereka mengambil keuntungan atau mencoba peruntungan di meme coin. Karena dengan modal kecil itu bisa jadi besar. Itu kenapa orang tertarik meme coin. Rugi, ruginya bukan 100%, bukan 200%, bisa mungkin rugi sampai ribuan persen kalau kena scam atau rug pull. Bisa jadi banyak juga orang itu rungkat, bangkrut hanya karena all in, tidak manajemen resiko. Mereka merasa, "Oh ini meme coin ini akan naik sampai ke bulan." FOMO, rasa semangatnya membara, all in, gaji semua all in, itulah letak malapetaka terjadi. Jadi, resiko terbesar adalah ketika kamu tidak bisa menganalisa dan juga mau manage resiko kamu dan trading plan kamu. Tidak secara umum, tetapi secara komunitas kami menamakannya memetics atau meme analytics. Jadi tidak ada fundamental ya tadi yang saya sudah jelaskan di video-video yang lama, seperti volumenya, seperti sosial medianya, komunitasnya solid atau enggak, dari berbagai macam intermarket data analis kamu bisa menggunakan volume, market cap, kamu bisa menggunakan age, market maker ya, kamu analisis semua data, kamu rangkum menjadi satu, karena dalam meme coin tidak atau bahkan jarang meme coin yang sampai seperti Wave, sampai seperti Shiba, sampai seperti Peanut, Fred, yang itu tuh nggak setiap hari muncul. Artinya meme coin ini atau yang sekarang ini viral ya, Punch meme coin itu yang meme coin simpanse itu yang di kebun binatang Jepang itu, jarang-jarang ada yang seperti itu. One kill one bullet, kali tembak dapat gitu. Nah gimana caranya? Ya kamu rajin-rajin asal dengan cara yang benar dan rapi ya mainnya. Jadi dia tahu bagaimana insider itu berlaku, bagaimana KOL itu mainnya bagaimana, dan sebagai macamnya sampai kamu itu ahli.
Tidak untuk semua orang, saya sekali lagi bilang tidak untuk semua orang. Hanya orang-orang yang memiliki mental yang besar, baja, dan mampu melihat portofolio merah dalam waktu yang mungkin cukup lama, dan karena trading ini juga beresiko dan apalagi ini market yang sangat-sangat niche, jarang gitu, tapi resikonya besar banget. Jadi nggak cocok untuk semua orang, apalagi orang-orang yang memang passion-nya itu untuk invest. Dia tuh lebih baik saya profitnya cuma 20% daripada saya rugi $2. Nah, jadi tidak untuk semua orang. Ya, untuk satu aset atau satu meme coin, ya. Contoh, waktu dulu Shiba Inu naik tinggi-tingginya, apakah terus sampai ke bulan sampai nggak berhenti-berhenti? Enggak. Pada saat di 2021 sampai sekarang masih sideways. Hati-hati di situ kalau kamu membeli meme coin pada saat memang narasinya atau trennya itu udah kadaluarsa gitu. Di video sebelumnya saya buat, itu sudah ada saya jelaskan ya, tetapi kalau singkatnya, kamu harus menganalisis dari berbagai macam faktor. Justru di sinilah seninya. Kamu bisa menggunakan kreativitasmu, asalkan teruji ya. Jika mungkin cara ini kamu dapat misalnya untung besar, ya kalau diulang lagi terus bisa terus, kenapa enggak? Begitu juga dengan menganalisis teknikal, jangan berubah-berubah gitu. Kamu udah profit dengan indikator ini, kamu ganti lagi hanya demi, oh biar cari terus ya. Jadi bukan seperti itu. Disitulah malapetaka terjadi. Kamu pengen, oh karena melihat orang itu cepat banyak uangnya dari meme coin, tapi tidak tahu susah payahnya dia itu menganalisa, masuk-masuk atau mungkin dapat call dari orang-orang di grup-grup Telegram yang tentang meme coin, kamu terkena FOMO gitu, atau takut ketinggalan, fear of missing out. Disitulah kamu kegagalanmu terjadi. Terkait FOMO tadi, cara mengatur emosi adalah tenang, chill. Tenang di saat orang lain bilang ini market akan naik, tenang bahkan di saat orang lain bilang marketnya akan down atau bahkan sampai ke nol. Gunakan akal sehatmu, kepintaranmu, semua yang ada dalam dirimu, jangan percaya siapapun, percaya pada dirimu sendiri, termasuk tradinganmu. Itu uang-uangmu, kenapa harus kamu percaya orang lain? Jadi jangan sampai di drive by people emotion. Mindsetnya adalah konsistensi dan teliti, itu saja. Itu sesuai resikomu masing-masing dan jangan all in. Kalau bisa seless mungkin, gak sampai 10%, 5% lah dari total free cash flow kamu ya, uang dingin. Nah ini lumayan agak dilema ya. Jadi kalau kamu tahan profit, kan kamu tidak tahu kapan market itu tiba ngedam. Banyak market meme coin atau aset meme coin yang itu begitu udah naik sampai ke bulan, dia lupa take profit atau mungkin memasang trailing stop, langsung satu candle merah ke bawah. Dan menyesal, seperti contoh mungkin bukan hanya meme coin, misalnya Om, Tra, kan. Itu kan kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan pasar atau orang lain. Nah, begitu juga take profit, ya banyak yang bilang, "Kok saya TP malah market makin naik, saya cut loss market makin naik." Nah, disitulah rasa bersyukur itu ada gitu. Jadi ketika sudah sesuai trading planmu atau ekspektasimu dalam harian maupun mingguan, misalnya saya target saya hari ini cuan $10 lah, atau minggu ini $100 lah. Ya kalau sudah tercapai kenapa harus menyesal? Tidak cepat puas ketika kamu profit besar, tapi terus belajar ketika kamu rugi, bukan berhenti belajar. Rugi, kamu belajar, bukan masuk ya, belajar. Belajar dari kesalahan, learning from your mistakes. Jadi, tanpa manajemen emosi yang baik, tanpa manajemen portofolio yang baik, dan bahkan tanpa data yang valid, tradingan meme coinmu hanya asumsi. See you guys in the next video.